Hai hobi film, apa kabar kalian semua? Saya selalu berharap dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang saya akan menceritakan alur cerita film serial Korea berjudul My Name yang bergenre action kriminal yang dirilis di Netflix pada Oktober tahun ini. Diperankan oleh Han So Hee sebagai Yeon Ji Woo, Park Hae Sun sebagai Choi Moo Jin, lalu An Bo Yoon sebagai Jeon Pil Do, dan disutradarai oleh Kim Jin Min. Saya akan mengganti nama-nama dalam film ini tanpa mengurangi atau merubah pengalaman kalian menonton film ini. Saya ingatkan, konten alur cerita film ini mengandung spoiler. Jadi, ada baiknya kalian menonton terlebih dahulu filmnya di Netflix. Film diawali dengan diperlihatkannya Jin Woo atau yang akan saya sebut si cantik. Terlihat si cantik adalah tipe wanita yang bisa dibilang tomboy. Si cantik bergegas untuk berangkat ke sekolah. Namun ada mobil polisi yang sepertinya mencari ayahnya. Namun si cantik mengabaikannya. Tiba si cantik di sekolah. Sesaat si cantik dibully oleh teman-temannya karena ayah dari si cantik ini adalah seorang pengedar narkoba. Si cantik melawan dan mengalahkan teman-temannya yang membulinya. Datang ibu guru dan si cantik mengatakan untuk keluar dari sekolahnya. Saat malam tiba, si cantik menerima telepon dari ayahnya. Si cantik mengatakan bahwa ada polisi yang mencarinya, dan itu membuat si cantik malu hingga teman-temannya di sekolah membulinya. Telepon ditutup oleh si cantik yang membuat ayahnya kecewa. Ayahnya memutuskan untuk pulang malam itu menemui si cantik. Jelas saja di rumahnya ada polisi yang tadi pagi menyapa si cantik. Langsung si ayah melumpuhkan polisi itu dan beranjak masuk ke rumah. Si cantik ternyata sudah tidur. Si cantik terbangun mendengar ayahnya mengetuk pintu. Tetapi tiba-tiba saja datang seseorang dengan jaket hoodie dan menembak si ayah. Sontak saja si cantik kaget mendengar suara tembakan itu. Namun pintu ditahan oleh si ayah agar si cantik tidak keluar karena sangat berbahaya. Sesaat si cantik berada di rumah duka. Tiba-tiba datang Choi Moo Jin yang akan saya sebut sebagai Pak Bos. Si cantik menanyakan apakah Pak Bos ini adalah teman pengedar narkoba seperti ayahnya. Pak Bos berkata bahwa ayahnya adalah orang yang paling dipercayanya dan sudah seperti keluarga. Di sini si cantik mengingat masa-masa dengan ayahnya dan bersama memiliki keinginan untuk membangun rumah di tepi pantai. Tiba malam hari, si cantik mendatangi tempat Pak Bos dan meminta
untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun, di sini Pak Bos menolaknya. Hingga akhirnya si cantik bergerak seorang diri untuk mencari pembunuh ayahnya. Tetapi si cantik terjebak oleh sekelompok pria dan menculiknya. Sesaat Pak Bos muncul dan menyelamatkan si cantik. Pak Bos menawarkan cara yang mungkin lebih brutal untuk mencari pembunuh ayahnya. Si cantik akan dididik hidup seperti gangster jalanan. Dan si cantik pun menerima tawaran dari Pak Bos. Tiba si cantik di tempat pelatihan organisasi dari Pak Bos. Terlihat sekumpulan pria sedang berlatih, yang juga sama seperti si cantik yang berharap bisa masuk ke dalam organisasi narkoba Pak Bos ini. Si cantik berlatih dengan sangat giat dan tidak kenal lelah. Walaupun beberapa pria di sana mengganggunya. Sesaat datang Pak Bos dan mengajak untuk berlatih bersama. Hari demi hari dilalui. Si cantik semakin pandai dalam berkelahi. Dan tibalah saat penentuan penerimaan anggota organisasi itu. Di sini semua peserta berkumpul dalam satu ring dan bergulat. Yang dapat bertahan hingga akhir, dia adalah pemenangnya. Selesailah episode 1 ini. Saya lanjut episode 2. Langsung menyambung dari episode 1. Di sini tersisa 2 pegulat, yaitu si cantik dengan sebut saja berandal. Pertarungan ini sangat sengit, tapi jelas saja si cantiklah pemenangnya. Tiba malam hari, si berandal tidak begitu menerima kekalahannya tadi dan berniat melakukan hal jahat kepada si cantik. Untung saja si cantik melawan dan akhirnya si berandal mendapat hukuman dari Pak Bos dan dikeluarkan dari organisasi. Si cantik terluka karena insiden si berandal tadi. Di sini si cantik disapa oleh yang akan saya sebut sebagai asisten. Si asisten mengatakan kepada si cantik agar si cantik mundur dari organisasi karena memang wanita tidak layak hidup menjadi anggota dari organisasi narkoba. Namun si cantik mengabaikannya. Di lebatnya hujan, tibalah si cantik di tempat minum yang biasa Pak Bos dengan ayahnya bersantai. Di sini Pak Bos memberikan identitas baru untuk si cantik dan mengatakan bahwa pembunuh ayahnya adalah seorang polisi. Karena Pak Bos menemukan senjata api milik polisi di tempat kejadian saat ayahnya ditembak. Di sini, si cantik telah resmi menjadi anggota dari organisasi tersebut. Tahun demi tahun dilewati si cantik dengan identitas barunya. Berlatih
dengan lebih giat lagi, dan akhirnya si cantik diterima menjadi anggota kepolisian dengan tujuan menyamar demi menemukan pembunuh ayahnya. Tiba si cantik di kantor polisi dan disapa oleh yang di sini akan saya sebut kapten. Si kapten adalah kepala dari Satuan Reserse Narkotika. Si cantik mendaftar untuk menjadi anggotanya, dan jelas saja kapten menerima si cantik untuk masuk ke dalam Satres Narkoba. Terlihat polisi sedang menginterogasi seorang tawanan narkoba. Saya akan sebut polisi ini si ganteng. Di sini tawanan itu memberi informasi nama seseorang pengedar narkoba. Pak Bos berdiskusi dengan asistennya tentang jenis narkoba baru yang mengganggu pasar narkobanya, dan mengatakan bahwa si cantik telah diterima sebagai anggota Satres Narkoba. Namun asisten terlihat kurang begitu mempercayai si cantik. Tiba si cantik dan si ganteng di tempat pengedar narkoba sesuai dengan informasi dari tawanan yang tadi diinterogasi. Di sini si cantik masuk seorang diri, dan jelas saja hampir seluruh penjaga dilumpuhkan oleh si cantik. Selesailah episode 2 ini. Kita lanjut episode 3. Langsung menyambung dari episode 2. Datanglah si ganteng melihat si cantik melumpuhkan para penjaga dan menangkap si pengedar itu. Di sini ditemukan bukti narkoba yang jenisnya belum dikenali. Terlihat si pengedar sedang diinterogasi, ditanyai tentang siapa bos dari obat jenis baru itu. Si pengedar mengatakan bahwa bos itu sangatlah kejam, dan diperlihatkan bahwa bosnya adalah si berandal yang waktu itu dihukum dan dikeluarkan dari anggota organisasi Pak Bos. Si cantik menghubungi Pak Bos, memberi informasi bahwa ada obat jenis baru yang sedang beredar, mengingatkan agar Pak Bos untuk berhati-hati. Si cantik diam-diam mencari informasi tentang bukti-bukti kematian ayahnya. Memang buktinya sangat minim, tapi si cantik tidak menyerah. Tiba-tiba saja kapten memerintahkan untuk beroperasi menangkap Pak Bos, karena terlihat di CCTV Pak Bos keluar dari tempatnya dan menuju pabrik pembuatan obat narkobanya. Si cantik dan kawan-kawan bergegas dan bersiap-siap. Sayangnya di sini HP dikumpulkan sehingga si cantik tidak dapat menghubungi Pak Bos untuk menginformasikan mengenai operasi penggerebekan yang akan segera dilakukan. Tiba di lokasi, terlihat Pak Bos dan si asisten sedang mengecek pembuatan obat. Di sini sudah terkepung oleh polisi-polisi, namun si cantik menembakkan senjatanya dengan sengaja, bertujuan agar Pak Bos tahu bahwa tempat itu sudah dikepung oleh polisi. Jelas saja Pak Bos melarikan diri dan terjun ke laut bersama asisten. Kapten menanyakan siapa yang menembakkan senjata
hingga operasi ini terbongkar. Namun, tidak satupun yang mengakuinya. Sesaat ketika lokasi sedang diinvestigasi, si cantik berakting menemukan senjata yang dulu diberi oleh Pak Bos. Senjata ini milik salah satu dari polisi yang telah membunuh ayahnya. Sesaat tiba di kantor polisi, si kapten memeriksa senjata para anggotanya. Namun, pelurunya masih terisi penuh. Jelas saja, karena saat itu si cantik menembakkan senjata yang diberi oleh Pak Bos. Di sini si ganteng memberi informasi kenapa kapten sangat ingin menangkap Pak Bos. Lalu si cantik diperlihatkan informasi-informasi bukti yang telah dikumpulkan oleh Satres Narkoba. Terlihat informasi ini mengarah pada kasus pembunuhan ayahnya. Si cantik menghubungi Pak Bos dan menanyakan keadaannya. Si cantik memberi informasi bahwa ada CCTV di tempat Pak Bos. Dan Pak Bos pun bertanya balik, kenapa tidak menghubunginya perihal operasi penangkapan malam itu. Kapten terlihat gusar dan beranjak pergi dari kantor polisi. Namun, si cantik mengikutinya. Ternyata kapten menemui petugas forensik yang entah tujuannya apa. Tiba-tiba saja si cantik mendapat telepon untuk segera datang. Berpindah ke Berandal, terlihat di sini Berandal telah menjadi ketua dari organisasi narkoba lainnya yang sedang bergegas menuju tempat pelatihan organisasi Pak Bos. Berandal dan anggotanya menyerang dengan sangat brutal. Terlihat asisten di sini ikut melawan anggota dari si Berandal. Namun jelas saja tidak sebanding karena jumlah anggota Berandal lebih banyak. Tiba si cantik di tempat lokasi penyerangan itu. Jelas si cantik terkaget melihat tempat dulu dia berlatih kacau balau. Di sini si cantik dan asisten bertemu, namun seolah-olah tidak saling mengenal. Berpindah ke petugas forensik, ternyata kapten memberikan senjata yang dibuang oleh si cantik di lokasi penggerebekan dan diteliti karena serial angka di senjata itu telah dirusak hingga tidak dapat diketahui siapa pemiliknya. Selesailah episode ketiga ini. Saya lanjutkan episode 4. Pak Bos terlihat sedang menerima laporan dan melihat CCTV tentang penyerangan yang terjadi di tempat pelatihan itu. Di tempat itu, si cantik dan si ganteng menemukan obat narkoba jenis baru yang pernah didapat dari salah satu pengedar. Tiba di kantor polisi. Di sini, salah satu anggota menemukan bukti dari pelaku penyerangan. Si cantik terkaget ketika melihat pelaku itu adalah si Berandal.
Di sini, para polisi tahu bahwa Brandal adalah salah satu anggota dari Pak Bos. Namun, 4 tahun lalu si Brandal menghilang. Polisi menyimpulkan telah terjadi perselisihan antar organisasi narkoba, sehingga polisi memanfaatkan keadaan ini untuk menangkap Pak Bos. Sesaat, si cantik menghubungi Pak Bos melalui pesan singkat agar tidak muncul untuk membalas penyerangan si Brandal, karena polisi sedang siaga untuk menangkapnya. Tiba si cantik mendatangi petugas forensik dan menanyai perihal hasil dari tes senjata yang diberikan oleh kapten. Di sini si cantik mengetahui siapa pemilik senjata tersebut. Senjata itu milik Sung Jonsu, dan si cantik menanyakan siapa Sung Jonsu itu kepada kapten. Ternyata pemilik senjata itu adalah salah satu anggota dari Satres Narkoba, namun meninggal saat menginvestigasi organisasi Pak Bos. Terlihat si Brandal sedang menyiksa salah satu pengedar narkoba yang pernah ditangkap oleh si cantik. Di sini, si pengedar melihatkan CCTV tentang polisi wanita yang pernah menggerebek tempatnya. Si Brandal kaget, ternyata polisi wanita itu adalah si cantik yang dulu membuatnya dihukum dan diusir oleh Pak Bos dari organisasinya. Si cantik dan si ganteng terlihat sedang menginvestigasi si pengedar yang akan melakukan transaksi. Ternyata si Brandal muncul dan mengetahui keberadaan mereka berdua. Jelas saja terjadi baku hantam. Cantik dan ganteng pun tertangkap. Selesailah episode 4 ini. Saya lanjutkan episode 5. Melanjutkan dari episode 4. Di sini si cantik menantang untuk berduel dengan si Brandal, seperti dulu saat berlatih bersama. Namun si Brandal menolaknya. Cantik dan ganteng dieksekusi menggunakan alat berat penjepit mobil. Untung saja sesaat itu Pak Bos datang dan menyelamatkan dengan cara menabrak alat itu dengan mobilnya. Tiba di rumah sakit, si cantik sedang dioperasi karena terluka saat malam itu. Di sini si ganteng terlihat perhatian kepada si cantik. Ada perasaan antara mereka berdua. Berpindah ke kantor polisi, si cantik terlihat sudah membaik. Tiba-tiba saja disapa oleh polisi dengan memanggil nama aslinya. Ternyata polisi ini adalah yang dahulu ingin menangkap ayahnya. Jelas saja kapten dan si ganteng terkaget melihat polisi itu mengenali si cantik. Sesaat polisi itu akan beranjak, si cantik menghampirinya dan menanyakan kasus tentang ayahnya dulu. Polisi itu menjawab bahwa kasus ayahnya dulu ditutup oleh si kapten. Jelas saja di sini si cantik mencurigai kaptennya.
beralih ke para polisi yang menangkap beberapa anggota dari si berandal. Di sini salah satu anggotanya menghubungi berandal dan diketahui akan melarikan diri menggunakan kapal. Segera si cantik menghubungi Pak Bos dan menginformasikan bahwa berandal akan melarikan diri. Tibalah berandal di dermaga, namun tempat itu sudah terkepung oleh polisi. Sesaat itu Pak Bos datang dan terjadilah perkelahian. Kapten memerintahkan agar segera menangkap para mafia narkoba itu. Namun berandal segera lari dan dikejar oleh Pak Bos. Mereka berkelahi, namun Pak Bos lengah dan tertusuk. Seketika datang si cantik dan menembak berandal itu hingga tewas demi menyelamatkan nyawa Pak Bos. Lalu meminta Pak Bos untuk segera melarikan diri. Selesailah episode 5 ini. Saya lanjutkan episode 6. Melanjutkan dari episode 5 sebelumnya. Pak Bos terlihat diselamatkan oleh asistennya. Berhenti di tengah jalan, Pak Bos berjalan kesakitan dan dirawat oleh seorang biksu di suatu kuil. Tiba malam hari, si ganteng mendatangi si cantik di apartemennya, membawa sedikit makanan dan minuman. Mereka berbincang tentang tujuannya masing-masing masuk akademi kepolisian. Terlihat mereka sangat menikmati malam itu hingga si cantik tertidur. Pak Bos terbangun dari tidurnya. Di sini Pak Bos dirawat berhari-hari mengobati lukanya. Terlihat di sini bahwa biksu itu dan kuil adalah bagian dari organisasi Pak Bos. Kembali ke si cantik, datang kurir pengantar paket. Segera paket di-unboxing oleh si cantik dan ternyata isinya adalah foto-foto anggota kepolisian. Si cantik terkaget karena salah satu anggota polisi yang ada di foto itu adalah ayahnya. Segera malam tiba, si cantik menemui Pak Bos, menanyakan sebenarnya siapa ayahnya, seorang mafia narkoba atau seorang polisi. Pak Bos menjelaskan bahwa memang ayahnya adalah seorang polisi yang menyamar menjadi anggota organisasi Pak Bos. Namun pada tahun 2004, ayahnya berbalik dan memilih hidup sebagai mafia narkoba dan dianggap meninggal oleh kepolisian pada tahun itu. Segera Pak Bos menghubungi asistennya agar segera membunuh kapten. Sesaat pembunuh itu datang dan menusuk kapten beberapa kali. Datang si cantik dan hampir saja berpapasan dengan si asisten. Sesaat si cantik masuk, terlihat banyak darah dan tiba-tiba saja kapten menembaknya namun meleset. Di sini si cantik menanyakan ayahnya yang tewas dibunuh oleh polisi kepada si kapten. Jelas saja si kapten terkejut.
tidak percaya bahwa selama ini si cantik adalah anak dari polisi itu. Menyamar menjadi polisi di bawah perintah organisasi narkoba Pak Bos. Di sini Kapten mengatakan bahwa ayahnya bukanlah anggota organisasi, namun ayahnya adalah polisi sejati. Kapten memberikan surat peninggalan ayahnya dan bukti-bukti alasan kenapa ayahnya dibunuh. Sesaat berpindah ke Pak Bos. Di sini Pak Bos mengingat tentang masa lalu bersama si ayah. Tanpa sengaja, Pak Bos menemukan alat pelacak dari pematik apinya. Yang tidak lain, pematik itu adalah pemberian dari si ayah. Jelas, di sini Pak Bos mencurigai dan memeriksa tempat tinggal si ayah. Di sini Pak Bos menemukan banyak sekali bukti-bukti. Berikut senjatanya. Jelas bahwa si ayah adalah polisi yang sedang menyamar, yang akhirnya berujung dibunuh dengan ditembak menggunakan senjatanya sendiri. Berpindah ke si cantik yang sedang memeriksa bukti-bukti kematian ayahnya yang tadi diperoleh dari Kapten. Betapa terkejutnya bahwa selama ini pembunuh ayahnya adalah Pak Bos yang telah mendidiknya hingga menjadi seorang monster yang kejam. Si cantik memantapkan tekadnya untuk membalas dendam kepada Pak Bos. Selesailah episode 6 ini. Saya lanjutkan episode 7. Tiba si cantik di rumah sakit untuk melihat keadaan Kapten yang sedang dioperasi. Beruntung, Kapten segera diselamatkan oleh si ganteng dan membawanya ke rumah sakit. Berpindah ke Pak Bos yang menerima laporan dari asistennya bahwa dia berpapasan dengan si cantik dan si cantik telah mengetahui kebenaran dari pembunuhan ayahnya, lalu memerintahkan untuk membunuh si cantik. Sesaat si cantik sedang mengobati luka tembak dari Kapten pada malam itu dan bergegas keluar dari apartemen. Namun tiba-tiba saja sekelompok pria menyerangnya. Terjadi perlawanan dari si cantik hingga akhirnya dia melumpuhkan pria-pria itu. Muncul si asisten, tidak terkejut melihat anak buahnya telah dilumpuhkan oleh si cantik. Dia berhadapan langsung dengan si cantik dan terjadi perkelahian yang jelas saja dimenangkan oleh si cantik. Berpindah ke kantor polisi. Saat si ganteng dan rekannya bergegas pergi, tiba-tiba saja muncul Pak Bos yang dengan sengaja menyerahkan diri. Pak Bos ditemani bersama pengacara yang sangat handal untuk menangani kasusnya. Di sini si ganteng kebingungan apa motif dari Pak Bos menyerahkan diri. Sesaat si ganteng mendapatkan informasi tentang laporan dari salah satu anggota polisi. Ternyata diketahui bahwa si cantik adalah polisi yang menyamar di bawah perintah Pak Bos. Jelas saja seluruh anggota polisi mencoba menangkapnya, namun si cantik berhasil lolos. Pak Bos dibebaskan dengan syarat karena memang kurangnya bukti dan pengacara itu meminta penangguhan.
Sesaat Pak Bos tiba, terlihat mayat asistennya dengan pisau menancap di dadanya. Berpindah ke si ganteng yang sedang memeriksa TKP penusukan Kapten. Dia menemukan beberapa informasi tentang pembunuhan si ayah dan menemukan alamat di mana si ayah dimakamkan. Berpindah ke si cantik yang sedang mendatangi makam ayahnya. Di sini si cantik mengatakan akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Malam pun tiba. Sesaat si cantik bergegas, tiba-tiba saja si ganteng muncul dan mengejar si cantik. Tertangkaplah si cantik dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selesailah episode 7 ini. Saya lanjutkan episode 8. Di sini pengacara meminta penangguhan untuk pengobatan luka si cantik. Dipindahlah si cantik ke rumah sakit dengan dikawal oleh si ganteng. Tibalah di rumah sakit. Sesaat si cantik sedang ditangani lukanya. Si ganteng menerima telepon bahwa Kapten telah siuman. Segera si ganteng mendatangi Kapten. Di sini Kapten menjelaskan segalanya kepada si ganteng. Jelas si ganteng di sini merasa bersalah. Kembali ke si cantik. Ternyata perawat yang menangani luka si cantik adalah anggota dari organisasi dan membantu membebaskan si cantik. Sesaat si cantik akan memasuki kendaraan, tiba-tiba saja datang si ganteng dan mencegahnya untuk pergi, karena sangat berbahaya apabila mendatangi Pak Bos seorang diri. Lalu si ganteng membawa si cantik ke suatu tempat yang entah di mana, yang pasti itu di tepi pantai. Di sini terlihat jelas bahwa mereka memang memiliki perasaan yang sama. Beralih ke Pak Bos. Di sini Pak Bos terlihat hilang kendali. Pak Bos mengambil senjata dan menodongkannya ke kepalanya. Pagi tiba. Cantik dan ganteng dalam perjalanan ke kantor polisi. Namun, tiba-tiba saja ada pengendara motor dan menodongkan senjata. Si ganteng ditembak tepat di kepalanya dan tewas seketika. Si cantik segera bergegas pergi, meninggalkan tempat kejadian si ganteng ditembak. Malam pun tiba. Terlihat si cantik berjalan menuju tempat Pak Bos dengan jaket hoodie-nya. Jelas, di sini penjaganya tidak tinggal diam hingga perkelahian tidak terhindarkan. Si cantik melumpuhkan semua penjaga. Terlihat Pak Bos mengamati si cantik dari CCTV dan menunggu si cantik datang. Dan tibalah si cantik langsung berhadapan dengan Pak Bos. Dengan dendam yang membara di dalam diri si cantik, langsung menyerang Pak Bos. Terjadi duel yang sangat sengit.
Dengan sisa tenaga, si cantik berusaha keras mengalahkan Pak Bos. Dan akhirnya, si cantik dapat melumpuhkan Pak Bos, menusuknya hingga tewas. Pagi tiba, si cantik mendatangi makam ayahnya, membawakan bunga. Sudah tenang si ayah di sana. Di lebatnya hujan, si cantik menghampiri makam si ganteng dan mengingat masa-masa kenangan bersamanya. Selesailah seluruh episode dari serial My Name season pertama ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah si cantik akan tetap menjadi polisi? Kita tunggu saja jawabannya di season kedua nanti. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan di like. Untuk kalian yang ingin mendukung channel ini, silakan di subscribe. Tidak bosan-bosan, saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Kurangi rokok, kurangi kopi. Cukup istirahat dan jangan telat makan. Ingat, sehat itu mahal. Sekian, salam hobi kedawung.